kadang satu reseller itu sampai 100 mika, 150 mika gitu. Jadi saya sudah jarang promo sendiri di WA gitu. Sudah reseller yang jalan, apalagi reseller yang sudah memang jual frozen food gitu Mas. Jadi sudah nyampe ke, ada yang Jogja, ada yang Majalengka, Jakarta gitu. Saya nanya, gimana rasanya, masih enak gak gitu. Saya kan, gimana kalau masakan saya pas gak enak nyampe sana, ternyata katanya tetap enak gitu. Itu alhamdulillah banget saya ketemunya sama reseller. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Agustin, pemilik usaha Krusty Krab otak-otak telur rajungan dari Polagan Galis Pamekasan. Awal mulanya itu waktu saya kuliah semester berapa udah lupa, intinya waktu itu lagi booming-boomingnya ayam geprek. Terus banyak banget tuh yang minat kan. Terus saya mikir, berarti orang-orang tuh senang banget sama makanan pedas gitu. Akhirnya kan waktu itu saya uang jajan kurang lah, bisa dibilang kurang gitu. Mau jual apa ya yang sekiranya bisa seviral ayam geprek gitu. Akhirnya kalau saya jual makanan yang sudah banyak di Pamekasan, kayaknya untuk mencari pasarannya itu sulit. Jadinya saya berinisiatif, gimana ya caranya supaya bisa punya produk yang lain daripada yang lain gitu. Berhubung saya sukanya sama telur rajungan yang masih ada di cangkangnya, apa coba ngolah itu ya gitu. Akhirnya iseng-iseng saya nitip ke tetangga, nitip ya setengah kilo, mau nyoba masak gitu. Akhirnya saya coba masak sama saya. Sebenarnya belum niat untuk dijual Mas, cuma mau dicicipin sendiri. Habis itu sama saya difoto. Setelah difoto, teman-teman di WA itu pada komen, itu apa sih, kok saya baru lihat gitu. Akhirnya, kamu mau gitu, kayak kalau mau beli aja ini 5.000 dapat 2 gitu kata saya. Itu harganya ngarang-ngarang beneran. Tapi setelah dikalkulasi alhamdulillah dapet lah gitu. Akhirnya bawain ya besok ya ke kampus gitu. Berhubung saya takut gak laku, saya masih nanya ke yang lain, mau beli ini gak gitu. Akhirnya yaitu 16 orang yang beli satu-satu. Saya jual, ya udahlah saya bawa dari gitu. Ternyata pas mereka cicipin, loh enak banget rasanya gitu. Pas dibikin story sama teman-teman saya itu, awalnya saya kan cuma jualannya di kampus. Ya akhirnya kontak makin nambah gitu. Akhirnya banyak nomor baru masuk, mbak yang jual ini, mbak yang jual ini gitu. Boleh gak mbak saya beli gitu. Akhirnya ya naik ke 200.000, 300.000, 450 gitu. Setelah itu reseller juga mulai berdatangan. Bahan dasarnya kan ini telur rajungan ya Mas, sama cangkangnya ini saya ngulaknya di gudang rajungan, soalnya di pasar kan nggak ada. Jadi untuk telur rajungannya itu saya pesen dulu ke gudang. Terus untuk cangkangnya H-1, H-2 atau H-1 baru saya ambil ke gudang, soalnya saya pakai cangkang yang masih fresh dari dalam gudang. Nyampe sini baru dicuci dan dikukus gitu. Baru ininya diolah, saya campur tepung dikit Mas, soalnya kan kalau gak ada tepungnya gak bisa nempel kayak gini. Dan dikasih bumbu-bumbu yang lain lah rahasia. Nah terus digoreng. Penggorengannya itu yang lumayan lama, kalau sampai 600 cangkang itu bisa dari maghrib sampai jam 1 malam. Ya alhamdulillah tiap minggunya gak pernah kurang dari itu gitu. Kebetulan juga sambelnya teman-teman tuh suka gitu. Dikemasnya itu kalau saya gorengnya malam, kemasnya dari subuh sampai sekitar tadilah jam 9 gitu. Jadi prosesnya memang lama. Produk ini kalau di dalam suhu ruangan bisa bertahan cuma 2 hari. Soalnya kan bisa dibilang makanan basah gitu. Kalau disimpan di kulkas ya bisa 5 hari, kalau di freezer itu 1 bulan bisa. Jadi kalau saya ngirim ke luar Jawa, paling jauhnya tuh cuma, kalau gak pakai alat tambahan nih ya, paling jauhnya cuma Jawa Timur, yang pengirimannya itu 1 hari nyampe. Tapi kalau yang jauh-jauh seperti sampai ke Jawa Barat, Jakarta, dimana gitu, itu saya pasrahkan ke reseller saya. Kebetulan reseller saya itu kan punya freezer gede, terus divakum tuh Mas, udaranya dihilangin dulu, terus dibekukan dulu. Katanya dikirimnya itu masih ditambah es batu gitu.
Katanya tahan sampai 4 hari di perjalanan gitu katanya. Kendalanya yang pertama itu ya resepnya kan nggak mungkin lah masak satu kali langsung cocok di lidah pembeli gitu. Jadi saya yang nyoba pertama kali itu tanpa tepung awalnya, cuma pakai telur. Terus katanya itu ini terlalu enak gitu katanya. Dicampur apa ya gitu. Terus sama saya diinisiatif tambah tepung gitu. Akhirnya kalau gini gimana gitu. Oh ya lumayan lebih enak daripada kayak kemarin tuh jadi terlalu enak gitu. Gak ada yang perlu diubah lagi nih gitu. Gak ada wes, sudah cukup gitu. Terus sampai sekarang alhamdulillah saya gak ngubah-ngubah apa lagi gitu. Dan yang kedua itu kendalanya bahannya. Bahannya tuh sulit banget, apalagi kan rajungan itu kadang musiman mas. Pernah itu hampir 1 tahun kayaknya saya gak jualan. Ya katanya sih di gudang stoknya gak ada gitu. Ya entahlah memang gak ada atau memang dibutuhin di sana, saya gak tahu gitu. Terus untuk mendapatkan bahan itu harus benar-benar dari 1/4 kilo, setengah kilo itu disimpan dulu. Makanya saya cuma bisa jualan seminggu sekali karena bahannya terbatas gitu. Saya cari di pasar gak ada gitu. Yang ketiga untuk bahan-bahannya juga semakin hari tuh semakin pada mahal-mahal semua gitu. Cabai kan awal saya jual dulu pernah 12.000 kayaknya sekilo. Sekarang kadang nyampe 100, 80, tapi rata-ratanya itu 40-50 lah gitu sekarang. Ya alhamdulillah lah ada gitu. Ini awal mula saya jualan isi 4 gini 10.000. Tapi berhubung tahun 2022 awal kayaknya ya, harga minyak tuh melonjak naiknya. Jadi mau gak mau saya naikkan, cabai juga naik, bahan-bahan yang lain naik. Jadi kalau nggak dinaikkan kayaknya rugi gitu. Jadinya saya naikkan 12.000 sekarang. Untuk pemasaran memang dari awal jual sampai sekarang itu saya via online. Fokusnya di WhatsApp. Ada sih IG tapi nggak begitu aktif gitu. Di WhatsApp itu awalnya saya promo di status aja, terus yang beli itu bikin status lagi, akhirnya banyak yang kenal gitu. Akhirnya banyak nomor baru masuk ke saya, nanya yang jual ini ya, saya beli ya gitu. Akhirnya makin banyak. Alhamdulillah yang minat makin banyak. Terus akhirnya reseller itu mulai berdatangan. Ya nawar harga sih ke saya kan nggak awal jualan belum matokin harga. Kalau reseller berapa, kalau yang beli sedikit berapa, soalnya kalau masih dikurangin rugi gitu kata saya. Jadi mohon maaf gak ada pengurangan harga gitu waktu masih 10.000. Tapi sekarang alhamdulillah sudah bisa dikasih lah potongan 1.000 gitu. Sekarang sih lebih larisnya tuh reseller yang promosi. Kadang satu reseller itu sampai 100 mika, 150 mika gitu. Jadi saya sudah jarang promo sendiri di WA gitu. Sudah reseller yang jalan, apalagi reseller yang sudah memang jual frozen food gitu mas. Jadi sudah nyampe ke ada yang Jogja, ada yang Majalengka, Jakarta gitu. Saya nanya gimana rasanya, masih enak gak gitu. Saya kan gimana kalau masakan saya pas gak enak nyampe sana, ternyata katanya tetap enak gitu. Itu alhamdulillah banget saya ketemunya sama reseller. Terus ada yang bilang, kamu ini jualan kok gak modal sih, masa gak endorse selebgram sama sekali gitu. Bukannya gak mau endorse selebgram, tapi kalau saya endorse otomatis kan pelanggan reseller saya jadinya beli ke saya. Kalau reseller itu kan wes jemput sini 100 mika, mereka wes yang masarin gitu. Jadi saya masrahin pemasaran tuh sekarang ke reseller. Makanya saya gak endorse selebgram dan lain-lain gitu. Saya memang gak naruh di toko ya, karena produk saya ini cuma bertahannya 2 hari. Tapi saya nawarin ke sebagian toko ya, ada yang bilang ya gak apa-apa, saya mau ngulak, kayaknya itu banyak yang minat, saya kemarin-kemarinnya dengar gitu. Ya saya bilang kalau mbaknya mau ngulak ya gak apa-apa, saya terima. Tapi kalau mbaknya cuma mau saya nitipin di tokonya mbak, terus gak laku sama mbak mau dibalikin, mohon maaf saya gak bisa gitu. Soalnya kan kalau sudah terlanjur 2 hari dibalikin ke saya kan jadi sampah, sudah basi juga kan. Jadi kalau mbaknya ngulak untuk ngulak dan bertanggung jawab laku gak lakunya,
Ya saya bersedia, ya saya bertanggung jawab. Ya alhamdulillah untuk toko-toko yang nyetok tuh selalu laku gitu. Katanya kalau nggak laku ditaruh kulkas 3 hari 4 hari itu laku, katanya masih enak gitu. Berhubung di sini saya kendalanya kan di bahan, jadi target selanjutnya tuh saya pengen punya freezer besar gitu. Jadi misal di gudang itu ada bahan, bisa saya kulak terus meskipun saya sedang tidak mau produksi gitu. Soalnya kadang dari gudang itu, ini ada bahan loh segini, duh gimana ya kulkas saya gak muat gitu. Ya akhirnya dijual ke orang lain, akhirnya gak kebagian gitu. Nah yang kedua pengennya punya stand. Soalnya banyak peminat tuh yang bilang, masa sih readingnya cuma seminggu sekali, padahal aku sering pengen gitu. Terus kalau dimakan anget-anget kayaknya enak gitu. Cobalah buka stand. Iya nanti stand kan butuh modal gitu kata saya. Nantilah kalau sudah siap semuanya insya Allah buka stand gitu. Dan berhubung sekarang saya sudah jarang promosi sendiri, karena kalau ada reseller yang ngulak ke saya itu enak ke saya gak usah COD kemana-mana, gak usah bungkus satu-satu, tinggal disatuin wes dijemput sama reseller. Jadi saya pengennya tuh nambah reseller gitu. Seperti misal ada reseller yang bisa, yang punya freezer banyak, yang punya freezer besar, atau yang punya alat supaya makanan ini bisa lebih awet seperti vakum itu. Jadi memang ya pengennya sih produk saya lebih dikenal dan ada reseller tambahan gitu. Awal mulanya kan ini saya jualannya asal-asalan Mas, jadi nggak ke konsep sama sekali. Cuma saya sebenarnya juga kaget kok bisa selaris ini gitu. Dan setelah selaris ini kan udah banyak reseller yang minta tanpa stiker, yang harganya ngawur. Jadi itu kata suami saya, dikonsep ulang. Kalau kamu pengen produknya lebih maju, coba siapapun yang beli stiker ini tetap harus ada, supaya namanya itu dikenal dan orang-orang ya taunya yang masak kamu gitu. Kan yang tanpa stiker tuh banyak yang mengaku, Mas, ini yang masak saya gitu, ternyata padahal ngulak ke saya gitu. Untuk harganya juga kan reseller itu banyak yang asal-asalan, bukan asal-asalan sih, seenaknya tuh Mas. Dari saya udah bela-belain kasih potongan, masih ngasih harga di atas saya. Kan niatnya saya kan di saya 12.000. Saya kasih 11 biar sama dia bisa dijual 11, ternyata dijualnya 15 gitu. Nah, niatnya harga reseller itu pengen disamaratakan supaya memang dikenalnya begitu. Setiap daerah harganya reseller itu sama. Jadi misal ada orang Pademau yang mau order ke saya, sama saya bisa dilempar ke reseller yang di Pademau. Kan meskipun dilempar kan harganya sama. Jadi anggaplah saya gak usah masarin lagi gitu, cuma ngovernya ke reseller gitu. Yang rada berat ke saya itu banyak reseller kan yang minta tanpa stiker. Padahal saya itu ngasih stiker cuma pengen mencegah produknya saya itu ketukar sama produk tiruan gitu. Soalnya sudah banyak yang niru produk saya. Takutnya kalau gak ada stikernya mereka itu bingung, ini Krusty Krab apa bukan ya. Terus mereka beli akhirnya gak enak. Terus misal ada produknya saya masuk, ah paling ini yang gak enak itu, bukan Krusty Krab gitu. Jadi saya pengennya tuh sekarang mempertahankan stiker. Tapi saya sudah terlanjur ngasih gitu ke reseller tanpa stiker. Jadi itu masih mau dikonsepin ulang agar mereka tuh mau pakai stiker gitu. Dan ada juga yang kan saya bilang, maaf ya Mbak, gak bisa kalau tanpa stiker. Soalnya banyak yang plagiat, nanti ketukar produknya saya. Dan kalau ketukar nanti pas mereka gak order ulang karena gak enak gitu. Oh ya udah Mbak, gak apa-apa pakai stiker gitu. Dan ternyata sama dia sebelum dijual ulang masih ditempelin stiker lain namanya dia. Jadi ya itu yang bikin bingung. Mau dibikin harus stiker tetap diubah stikernya. Ya udahlah gak apa-apa tanpa stiker gitu. Jadi itu masih mikir, mungkin nanti kalau sudah ada izin usaha bisa lah nanti diatur lagi supaya mempertahankan nama produk saya gitu. Intinya jangan pernah takut untuk mencoba. Karena kalau kita mencoba itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan berhasil ya kemungkinan tidak berhasil. Tapi kalau kita tidak menyerah,
kemungkinan untuk tidak berhasil itu kecil. Untuk memulai usaha itu mungkin ya masak pertama kali gak enak, terus berhenti, udahlah gak laku, wes berhenti gitu. Padahal bisa diedit dulu, ditambahin apa dulu, dikreasikan dulu, minatnya orang-orang tuh apa gitu. Jadi nanti kalau sudah dikembangin kan pasti diminatin sama orang. Kalau sudah nambah peminat ya bisa berhasil juga gitu. Dan intinya juga harus ditekuni. Misal hari ini gak laku terus nyerah gitu, ya bakalan gagal. Tapi kalau besoknya coba cari pasar, mungkin promosi DWA gak laku, bisa ke kayak di CFD ditawarin gitu, ini dicoba produk baru gitu, dicicipin aja dulu, kalau gak enak gak usah beli lagi, gak apa-apa gitu. Ya intinya ditekuni lah Mas, gak laku sekarang ya besok promo lagi, besok promo lagi, terus begitu. Ya mungkin itu saja cerita tentang perjalanan jualan saya dari awal sampai sekarang. Ya semoga bisa menginspirasi dan memotivasi orang lain untuk memulai bisnisnya dengan membuat karya baru lah misalnya. Meskipun plagiat punya orang sih gak apa-apa, tapi kan dikembangin gitu, jangan dipersisin gitu. Intinya harus bisa mengembangin biar gak persis gitu. Ya mungkin itu saja dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel YouTube Legenda Kreatif. Duh, gimana ya? Ini 2, 3, silakan. Jangan lupa subscribe channel YouTube Legenda Free Kreatif. Ulang boleh.